Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwasanya saya diminta untuk mengisi terkait dengan adab-adab ya sembelihan. Sebelumnya Bapak sekalian rahimakumullah, ya, hal ini tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana Allah taala berfirman di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan juga untuk berbuat baik. Atau dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak sekalian rahimakumullah, adapun secara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah diberi petunjuk dalam hal ihsan ini. Dan juga termasuk di dalamnya adalah dalam hal ihsan kita terhadap ya sembelihan yang akan kita sembelih. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abi Ya'la Shaddad Ibni Ausin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya, jadi perintah ihsan, ya, perintah untuk berbuat baik itu adalah ala kulli syai', atas segala sesuatunya. Kemudian beliau pun memperinci apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah juga dengan cara yang baik. Bahkan ya, Rasulullah SAW kemudian menutup dengan kalimat wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah kalian menajamkan pisau yang kalian gunakan untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu. Dan juga jangan lupa untuk menjadikan hewan sembilan itu terasa nyaman. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, inilah diantara dalil para ulama terkait dengan ya adab-adab kita sekalian dalam urusannya hal ini, yaitu penyembelihan. Bahwasanya apa? Berbuat ihsannya kita ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara langsung. Dan juga bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, Allah juga menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sejatinya ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka dalam hal penyembelihan, insya Allah ketika semua kita lakukan dengan cara-cara terbaik sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam hal hukum-hukumnya maupun juga dalam hal adab-adabnya, insya Allah kebaikan itu akan sampai kepada kita. Dan saya kemarin lihat di broadcast bahwasanya Juleha punya semboyan asuh nih Mas. Halal, aman, sehat, utuh, halal. Nah, maka asuh itu sendiri juga sebenarnya tidak terlepas dari kalimat ihsan itu sendiri. Hadirin sekalian rahimakumullah, perlu kita sampaikan di sini, ini terkait dengan peristiwa di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang, ya, ini dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri, ya, bahkan untuk urusan memegang, ya, hewan saja, di sini disebutkan marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi rajulin wa huwa yajru syatan bi uduniha. Jadi suatu ketika Rasulullah lewat, ya, kemudian melihat ada orang yang, ya, apa istilahnya, memegang kambing itu telinganya yang ditarik, Pak. Telinganya yang apa?
ditarik. Maka kemudian apa? Faqala Rasulullah SAW, beliau bersabda, da' udhunaha wa khud bisalafatiha. Ya, tinggalkan telinganya itu, peganglah apa? Napa niki, Pak? Tengkuknya, seperti itu. Ya. Nah, ini termasuk di antara keterangan-keterangan tentang adab kita ya terhadap hewan yang akan disembelih. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan, tuqadu ila dzabhi dan rafiqan. Ya. Hendaknya kalian ya itu meletakkan atau hendaknya kalian mendudukkan hewan sembelihan itu dan rafiqan dengan cara yang lembut. Ya. Wa tuwarisikin anha, dan juga menyembunyikan pisau darinya. Nah, ini juga termasuk bagian daripada apa? Daripada adab. Wala yudhar as-sikin illa 'inda dzabhi, dan janganlah menampakkan pisau itu kecuali ketika saatnya menyembelih. Ya. Termasuk juga banyak dari kalimat-kalimat para ulama yang memberikan arahan-arahan kepada kita sekalian ya, untuk bagaimana ya berlaku ihsan terhadap hewan sembelihan yang kita sembelih. Kama yustahabbu an la yadbiha dzabihatan bi khadratin ukhra. Termasuk juga adalah perkara sunnah, yaitu ketika seorang tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan yang lain, dan ini juga bagian daripada adab. Wa yuwajjihu dzabihata ilal qiblah, kemudian mengarahkan hewan sembelihan itu ke arah kiblat. Wa yusammi 'inda dzabhi, termasuk juga ketika kita membaca basmalah ya, ketika kita menyembelih, ini juga bagian ya daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastahdarun niyatul qurbah, dan tidak lupa untuk menghadirkan niat di dalam menyembelihnya kita adalah dalam rangka qurbah, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tarifu lillahi ta'ala bil minnati fi dzalik li'annahu subhanahu sakhkhara lana hadhil bahaim wa an'ama biha alaina. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa menyadari bahwasanya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu subhanahu sakhkhara lana al-bahaim, karena Allah telah menundukkan untuk kita hewan-hewan sembelihan tadi, wa an'ama biha alaina, dan juga itu merupakan bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak sekalian rahimakumullah, barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari diantara adab-adab di dalam kita menyembelih, dan insya Allah lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan lewat materi yang akan di-share oleh Ustadz Eko Jatiwario. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk segala sesuatunya kita lakukan secara ihsan, dan juga termasuk dalam hal ini adalah dalam hal penyembelihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat semuanya sebagai amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Atas segenap salah dan khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apa. Sahabat Juleha yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan penyembelihan sapi langsung, dan ini saya tidak akan banyak teori, jadi hanya poin-poin yang dasar saja yang akan sampaikan pada sahabat Juleha semuanya, karena saya yakin bahwa bapak-bapak sahabat Juleha sudah banyak yang tahu model-model cara penanganan perobohan sapi, ada berapa cara teknisnya, bagaimana cara memperlakukan sapi, saya rasa sudah paham. Hanya saja pada kesempatan kali ini kami mohon maaf kalau mungkin sapi yang digunakan untuk pelatihan itu agak besar, tidak seperti pelatihan yang kita inginkan. Jadi kita dites sama Pak Eko, ini dikasih
sapi yang harga 31 juta. Jadi ini biasanya tidak ada satu sapi. Jadi target kita kemarin 2 sapi dengan peserta sekitar 300 orang, namun ternyata hanya mencapai 210 orang. Sehingga kalau kami bagi 2, ini menjadi sapi kecil. Kalau menjadi sapi kecil, dagingnya nanti sedikit. Kalau dagingnya sedikit, nanti pesertanya mungkin ada yang kecewa. Untuk menghindari itu, mencoba untuk berlatih dengan menggunakan sapi yang besar. Kalau bapak-bapak bisa dengan sapi yang besar, insya Allah nanti sapi yang kecil pun kita bisa merobohkan. Jadi ini juga kita ambil hikmahnya, menjadi keuntungan bagi kita untuk bisa menambah pengalaman. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, langkah-langkah untuk merobohkan sapi, ini yang pertama adalah kita mengetahui sapi, mengetahui karakter sapi, dan mengetahui lokasi penyembelihan. Itu yang harus kita ingat. Kita sebelum menyembelih itu tahu sapine iki galak apa ora, sapine gede apa cilik, sapine lemu apa kuru. Jadi kita paham, sehingga kita tahu dan bisa menggunakan teknis yang kita pahami. Jadi kalau kita sebagai tukang sembelih sapi kok hanya mengetahui satu cara saja, maka kalau cara itu tidak bisa digunakan, maka kita kehabisan akal. Tapi kita harus bisa mengetahui banyak cara, sehingga dalam kondisi apapun sapi itu tetap bisa roboh. Jadi kita ada tahu bahwa ada model simpul, barley, ada mungkin serimpung, ada yang terbaru dengan crack. Nah ini kita nanti akan kita coba kita beritahukan pada bapak-bapak sekalian prakteknya. Kemudian kita setelah mengetahui karakter sapi, ini kita mengetahui lokasinya. Jadi lokasi yang digunakan itu seorang penyembelih harus tahu lebih dahulu. Jadi jangan sampai di lapangan, di situ tidak ada pohon, di situ tidak ada tempat untuk naleni, kita suruh beli sapi di situ. Kalau sapinya tidak galak nggak apa-apa, tapi kalau sapinya galak itu sangat riskan. Sehingga kita tahu di mana ada tempat yang pas, yang cocok kita gunakan untuk menyembelih sapi. Kemudian selanjutnya setelah melihat itu, setelah melihat sapinya, yang perlu diingat, ya ini perlu diingat dan dicatat betul. Ini adalah melihat keloan. Ini kadang kita lupa, wis ambisi kepengen beli sapi, keloannya kita nggak melihat. Padahal keloannya wis nerantang. Nah ini sangat riskan. Begitu kita robohkan jebret, putus, kita nggak bisa mengendalikan. Sehingga itu fatal sekali. Maka keloan itu harus kita lihat. Oh kuat ora, nek dadune semene, sapine semene, nanti roboh seperti apa. Kalau tidak kuat, segera kita ganti. Kemudian tambatan sapi ke pohon, itu juga harus kita cek betul, kuat apa tidak. Karena sapi yang roboh itu kekuatannya maksimal. Begitu kita tarik, dia roboh, itu kuatannya maksimal. Jadi melebihi daripada kalau kita hanya orang 5, kalau sapi segitu pasti kontal. Apalagi orang 5, orang 10 saya yakin kontalnya itu. Karena itu beratnya umpamanya 600, berat kita 50, berarti berapa? 12 orang. Saat roboh itu sapi maksimal menggunakan tenaganya karena ingin membela diri. Hingga kalau talinya tidak kuat yang ada di tambatan pohon itu pasti akan lepas. Nah kalau lepas kita juga kerepotan. Nah untuk mengantisipasi lagi biar kita tidak repot, biasanya kalau kita di kampung, di masjid pas Idul Adha itu banyak sapi, kemudian ada yang lepas. Nah untuk mengantisipasi yang lepas ini kita harus tahu. Jadi sapi turun dari mobil, kalau kita ragu-ragu menurunkannya nanti khawatir lepas, di keloan ditambahi dadung sepanjang 10 meter ke atas. Hanya untuk apa? Cadangan. Karena tali sapi itu hanya 1,5 meter, kalau 2 kanan kiri. Kadang kalau sapi itu berat hubung-hubung, yang satu sana dilepas, ini tinggal satu, maka tidak punya kekuatan yang satu ini. Sehingga perlu ada cadangan, seandainya tidak kuat lepas sapi lari.
Kalau 1,5 meter kita nggak bisa dekati. Sapi yang sudah lari 1,5 meter dekati pasti lari lagi. Kalau nggak malah harap nyeruduk. Seperti itu. Tapi kalau kita dobeli dengan dadung yang panjang, itu nanti kita bisa ngumpet. Sapinya jadi sana, dadungnya masih di sini. Tinggal kita ambil, kita umpet ke sini, kita tarik-tarik. Insya Allah itu akan lebih mudah. Jadi itu tambahi tali. Kalau kita mau mindah sapi atau mungkin kita akan merobohkan, itu ditambahi juga bagus. Bapak sekalian, sahabat Juleha yang berbahagia. Kemudian sapi itu ada yang sapi galak dan tidak. Ada yang saat ini meneng wae, tapi saat mau disembelih berontak. Ada yang berontak terus, tapi saat mau disembelih diam. Jadi kita tidak bisa menyampaikan itu. Sekalipun sapi itu diam kita ikutuk, tapi kita perlakukan bahwa itu adalah sapi galak dan kita harus hati-hati. Nah, itu wajib kita untuk berhati-hati. Makanya ini satu kunci yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Ini sapi yang mau kita sembelih itu kita tutupi matanya. Kita tutupi matanya. Harapannya apa? Satu, sapi itu akan jinak. Karena sapi itu dari penglihatan, bukan dari keren, enggak. Di memek enggak apa-apa, kena dadung tidak apa-apa. Tapi kalau matanya itu melihat dadung yang mak klewer, juga. Nah, tolong nanti diamati, jawab seperti itu. Jadi kalau sudah ditutupi kepalanya itu akan lebih ringan. Sekalipun sapi yang galak itu nanti akan lebih jinak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nek korban di tempat kita sering sapi ini 5, 6, 7, 8, 10. Kita nggak mau perhatikan. Sapi di sebelah nongkene, sing sana melihat sapi ini gede betul. Sing kono belah meneh cerak sapi ini jadi stres. Maka kalau ditutupi semua, ada 10 sapi tutupi semua. Begitu mau disembelih satu persatu, insya Allah itu akan lebih bagus. Jadi sapinya tidak stres. Dan stres itu mempengaruhi daripada kualitas daging. Sehingga itu kita coba, kita ikhtiarkan, kita tutupi. Dan ini sudah banyak dipraktekkan. Jadi saya hanya mengamati saat itu ada truk macet karena diseruduki sapi. Sapi itu ngamuk terus di jalan. Karena apa? Karena kena lampu mobil. Malam itu kena lampu mobil, wah, nabrak-nabrak itu. Terus berhenti. Setelah berhenti yang dilakukan sopir itu apa? Ternyata kaosnya itu dicopot. Terus dikerudungke di kepalanya. Setelah dikerudungke dia anteng sampai lokasi penyembelihan. Dari itu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sapi-sapi yang kita untuk kurban, karena alhamdulillah saya nyembelih dari tahun 90 sampai sekarang, ini sapi yang disembelih aman-aman aja. Kita lebih nyaman, bisa lebih waktunya lebih hemat, lebih cepat. Walaupun tidak semuanya itu sukses, karena memang yang kita hadapi adalah hewan. Jadi jangan wah itu wis kulino ini ngambruknya ora iso, bisa terjadi. Kok gampang banget? Alhamdulillah. Tapi kita berpikiran di sini bahwa sapi itu sulit kita taklukkan. Sehingga kita ikhtiar, kita semangat, kita berusaha keras untuk bisa merobohkan tanpa harus banyak menyakiti. Bapak sekalian yang kami hormati, kemudian selanjutnya yang keempat, ini cara merobohkan. Kita gunakan barley, dikalungkan di leher, puter-puter sampai ke selangkangan, kita tarik jatuh. Itu kalau sapi kecil, tapi kalau sapi besar ini juga ada kelemahannya, kita juga repot menggunakan itu. Ada yang bisa roboh, ada kalau sapinya kutuk. Tapi kalau sapinya kakinya besar-besar, kakinya kok kenceng, kuda-kudanya kuat, kita tarik 10 orang tidak roboh. Bahkan saya pernah pakai mobil saja, wah gubing-gubing gak karuan itu. Karena apa? Itu sapi itu kalau beratnya 700 berarti 14 wong yang harus narik. Dan itu harus lebih dari itu. Tapi kalau sudah kuda-kudanya kuat, ini sulit untuk jatuh. Sehingga kita harus dengan cara yang lain. Dengan apa? Kita roof, kita diikat-ikatkan muter, kita sampai samping. Ini lebih menguntungkan untuk sapi besar. Karena apa? Karena tarian di selangkangan ini kenceng. Tarian kenceng, nggak kuat, jatuh. Tapi kalau di selangkangan itu kan aman aja, hanya ngunci di kaki. Sementara kakinya kalau mekangkang kuat, tidak jatuh. Tapi kalau pakai yang roof itu di samping
sehingga dia ketekan samping-samping terus, ini ngangkat, begitu ngangkat terus jatuh. Itu kalau sapi besar saya sarankan untuk menggunakan itu. Kemudian juga ada yang diserimpung, ya ditarik ke depan belakang tapi jatuhnya itu tidak nyaman. Kalau mungkin mau menyerimpung pakai satu kaki saja. Jadi saya sudah pernah praktek hanya 2 kali, namun teman-teman banyak yang mengatakan wah itu nanti jatuhnya nggak begitu bagus. Jadi hanya kaki yang ini, yang kiri saya taleni dengan situ, terus sapi saya kedepankan itu langsung jatuh. Jadi saya pernah itu hanya sendirian, saya taleni, saya tarik, saya robohkan jatuh, saya putar kepalanya, saya beleh sendirian. Karena di tempat lokasi penyembelihan saat itu tidak ada yang berani megang sapi. Jadi alhamdulillah dengan teori itu mudah. Namun saat ini saya juga nggak berani selalu dilingkir Pak Anto, ojo kewanen, ojo kekendelen, karena memang itu resikonya nanti berat. Jadi biar jehnom, jadi saya praktek semacam itu. Termasuk sapi yang tidak ditaleni sikile, ini saya yang pertama kali mencoba untuk itu. Dulu ditentang oleh para ahli, namun sekarang temannya Pak Anto itu menggunakan teori itu. Jadi tidak ditaleni, menggunakan barley, tarik kenceng, ndase diwalik, langsung dibelah. Begitu dibelah, colke. Jadi kakinya bisa pompa, darahnya keluar dengan bagus. Nah ini untuk sapi-sapi kecil, tapi sapi besar jangan coba-coba. Jadi sapi di bawah ya 22,5 itu berani, tapi kalau 25 ke atas itu saya nggak merekomendasikan itu. Bapak sekalian yang kami hormati, nanti kita lihat, kita praktek di sana. Kemudian sapi itu kalau sudah jatuh, ya kita tarik jatuh, apa yang kira-kira harus dilakukan? Yang bapak-bapak tahu, sapi ditarik sudah roboh. Yang pertama apa? Kepala, betul. Kuncinya itu adalah kepala. Kepala langsung ditarik, nyentuh tanah. Kalau kepala itu nyentuh tanah, tidak mungkin sapi itu berdiri. Gimana? Enggak, karena kepiung nggak sih isyaratnya. Nah, itu kelihatan seperti sepele, tapi itu kunci. Begitu jatuh ada satu eksekutor yang langsung pegang kepala, jret, tarik, jret. Setelah itu yang kedua, kita ikat kaki depan sama belakang. Yang pertama adalah belakang dulu, itu riskan ya, karena ya mengkal. Kalau itu sudah diikat nanti yang depan mudah, tapi kalau depan yang diikat, yang belakang masih bisa berdiri. Jadi yang belakang dulu kita ikat, kemudian baru yang depan kita ikat. Setelah itu baru kita tata kepalanya, mau seperti apa, mau menggunakan tarik berarti kepala lurus ke kiblat. Tapi kalau menggunakan mau di pakai dorong, itu bisa di atas. Jadi mata semua ada di bawah, sungu keduanya itu nempel di tanah. Itu mudah sekali untuk mendorong. Itu kemudian setelah kita merobohkan, kemudian kita mengikat sapi juga harus efektif, jangan sampai terlalu banyak putar-putarannya, akhirnya nanti malah lepas. Tapi ada beberapa cara yang nanti juga kita pelajari, hanya 2 saja yang nanti akan kita gunakan teorinya untuk mengikat sapi. Kemudian kadang ada orang yang mengikat sapi, lebare arep nyopot kangelan karena tidak pakai tali yang benar, kemudian nanti ambil peso diketok. Nah, kalau tiap sapi diketok nanti habis jadungnya. Jadi nanti ada caranya. Tali temali. Sebenarnya ini penting sekali, tali temali ini harus ada pelajaran khusus sehingga tahu efektivitas tali itu sendiri. Bapak sekalian, sahabat Juleha yang berbahagia, selanjutnya nanti ada setelah penyembelihan ada pengulitan, kemudian ada pengeluaran waduk, ada sampai dengan pemotongan kecil-kecil. Nah, diharapkan bahwa Bapak peserta ini bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Jadi mungkin yang agak berat itu sebenarnya
ngetokke waduk itu jadi persoalan ya. Jadi lama sebenarnya waktunya beli sapi itu hanya mungkin gede ya setengah jam selesai, itu bisa sampai 1 jam lebih itu hanya karena waduknya mengubang-ubang piye sama nek bocor sama ini. Itu bocor itu nggak masalah asal bocornya tidak karuan. So, tapi kita bocor sedikit ya kita tutup. Kemudian nguliti jangan takut. Nek wedi bolong kulite ora iso pinter. Sekarang itu suwek ora masalah. Kebanyakan di masyarakat kita ini suwek tsunami. Wah, marai rapayu marai ini. Padahal nilai daripada keberanian itu melebihi daripada nilai kulit. Ya, pengkaderan itu lebih bagus daripada hanya sekedar kulit. Nah, saat itu kulit regane 200.000, kader hilang. Ya, tapi 200.000 dia punya keberanian, besok berani ngati-hati, dikandani ngati-hati, besoknya lagi dia mampu untuk melakukan itu. Jadi nanti nggak usah takut nek suwek umpamanya nguliti kok suwek itu radi seneni rumah eko itu. Suwek ndak apa-apa, nek ra suwek malah ra iso dijikuk dagingnya. Ya kan, kalau tidak suwek kan nggak mungkin diambil dagingnya. Jadi nanti silahkan disuwek-suwek. Ya, nggak masalah, di samping saat ini juga kulit juga nggak ada harganya. Jadi kesempatan untuk kita latihan, kita mantap. Kemudian juga kalau ngeleti itu nanti walaupun nanti Pak Puji akan menyampaikan, ini kalau ngeleti itu pisaunya ke dalam jangan keluar. Nah, untuk mengantisipasi itu. Jadi pisau itu kalau keluar nanti ya sing kena sing suwek kulite. Kalau ke dalam sing suwek dagingnya, nek suwek dagingnya ngirit-ngiris-iris, ya kan, suwek. Tidak masalah. Jadi arahnya itu kita tarik kemudian ke dalam. Dan menguliti, pisau itu tidak dientuk kulite. Tapi apa disogok dari dalam. Jadi landepe itu dari dalam, seret. Kalau dari luar itu terus koper. Gak pisanan baru sikil, wis langsung koper, wis ra kena ngesah meneh maksuwen. Tapi dari dalam masuk ke suruh seret, dalam seret. Insyaallah nanti itu akan lebih awet tajamnya. Nah, mungkin nanti yang banyak yang untuk pengulitan itu Pak Puji dan teman-teman yang nanti mungkin akan menyampaikan itu. Baiklah, dari saya mungkin ini dulu, langsung kita ke sana. Kita langsung praktek melihat sapinya dan nanti seperti apa, monggo diamati sapi seperti itu. Teori yang tadi saya sampaikan itu sudah saya tutup, nanti seperti apa, monggo nanti untuk bisa kita praktekkan bersama-sama. Demikian dari saya, kita langsung ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan monggo Mas Saiful ya. Yang perlu persiapan adalah pisau ya, pisau tajam. Kalau panjenengan minimal punya 2, sehingga kalau nanti pisaunya satu itu jatuh masih punya yang satu namanya pisau serep. Kemudian satu harus pakai APD. APD itu satunya monggo Mas, ada apron ini untuk pelindung diri ya. Kemudian pakai sepatu boot. Kemudian pakai ini. Karena pisau itu tajam namanya kaos tangan baja ya. Dan ini ditahan gores, ini tahan gores. Mungkin nanti kalau ada sih bisa beli. Nah ini ya, ini kalau enggak bakal kebeler kalau pakai ini. Ya. Kemudian diharapkan panjenengan setelah ini menjadi master di masing-masing jamaah masjid atau dusun. Ya. Sehingga nanti panjenengan posisi siap kerja, siap memperhatikan, mohon ya pakaian betul pakaian kerja, pakaian kemudian nanti tas, jaket dan sebagainya mohon dilepas. Nggak usah memfoto, nggak usah memvideo. Silakan kami membawa junior kami, ada putrane Pak Eko, ada anak saya. Bisa minta tolong Mas fotokan. Jenengan minta tolong saja, nggak usah foto, sehingga nanti panjenengan bisa 100% mengikuti, ya mengikuti. Misalnya pengen foto ya nanti kita, nah Mas Eko juga bawa, saya juga bawa, kami punya junior ya. Yang kebetulan anak-anak kami yang masih 17 tahun ya sudah berani menyembelih sapi. Ya, kemarin Lebaran Haji, mau Lebaran kita kursus di sini, Lebaran Haji udah menyembelih sapi ya, baru 17 tahun dan menyembelih kambing sudah diundang kemana-mana. Ini hanya pelatihan menyembelih, ya, sudah berani. Nah, ini harapan anak-anak kita, karena kalau saya sudah tua nggak rusuh ya anaknya sudah siap ganteni ya. Ini juga saya ajak, selalu saya ajak. Jadi anak saya selalu ajak nanti bisa mendampingi panjenengan.
Sumanggih. Sekali lagi mohon dalam pakaian tempur nggih. Pakaian tempur artinya rasa wedi reget. Nah, iki rumus di Juleha itu jangan takut kotor, kena getih itu normatif. Enggak usah wah kena getih piye. Jadi nanti kita persiapan. Jadi nanti prosesi mohon diikuti dari perobohan sampai dengan selesai pembagian. Yang kalau kurban di tempat panjenengan kita sudah siap melaksanakan dan jenengan jadi masternya. Jadi kalau di Juleha itu yang nyembelih itu masternya. Master ada anggotanya 5, nanti bisa kita share di video atau di grupnya. Ini makatan silahkan ke sapinya di sana, semua dalam pakaian kerja siap tempur dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Juleha kita awali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.